Dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab Situd Durar. Kita masih membahas tentang tatbik, ya, penerapan kaidah at-tasfiyah wa tarbiyah. Kata penulis, ya, wal qulub illam tajtami alal aqidati salafiyah kana ashabuha fi shiqaqin la yajburuhu ijtima'uhum fi sonadik al-iktira'. Hati-hati manusia jika tidak bersatu di atas akidah salafiyah, maka pemiliknya berada dalam perpecahan, di mana perkumpulan mereka dalam kotak pemilu tidak akan bisa menyatukannya. Walaupun suara-suara mereka berada di dalam kotak yang sama, maka mereka tetap akan berpecah belah. Mereka tetap akan berselisih. Karena akidah mereka lam tajtami, tidak bersatu. Qala Allahu azza wa jal mukhataban ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jal berfirman ditujukan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 137. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman seperti imanmu, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Jadi iman yang dituntut adalah beriman sebagaimana imannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka beriman sebagaimana imanmu, faqad ihtadaw, maka mereka mendapat petunjuk. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Jika mereka berpaling, jadi imannya tidak seperti iman Nabi, maka mereka berada dalam perpecahan. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi, ya, mereka berada di dalam partai yang sama, suara-suara mereka berada di kotak yang sama, tapi kalau imannya tidak sama dengan iman Nabi, itu akan, ya, terjadi perpecahan. Fa innama hum fi shiqaq. Sesungguhnya mereka berada dalam perpecahan. Wa mahma takun alaihi gusaiyah as-siyasiyah min tajmi'in fa inna bidayata amri akidatiha ila tamyi' wa nihayah tajmi'iha ila tafarruqin wa tabdi'. Betapapun banyaknya penyatuan, ya, atau perkumpulan buih politik, maka sesungguhnya awal perkara akidah mereka akan melemah. Dan akhir penyatuan mereka atau perkumpulan mereka akan berpecah belah dan saling membid'ahkan. Lianna ijtima' al-abdan la yakuna illa muaqqatan. Perhatikan, kata penulis, karena persatuan badan la yakuna illa muaqqatan, tidak bertahan lama. Persatuan badan itu tidak bertahan lama, hanya sebentar.
hanya sesaat. Idza kana aqdul qulubi musyattatan, apabila ikatan hati bercerai-berai. Kalau akidahnya tidak sama, yang sama itu hanya badan mereka atau fisik mereka, maka itu tidak akan bertahan lama. Walam ajid lihaula asdaqa wasfin min qaulillahi ta'ala fil yahud. Kata penulis, aku tidak mendapati contoh yang paling mirip ya bagi mereka selain firman Allah Ta'ala tentang orang-orang Yahudi dalam surat Al-Hasr ayat 14. Ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka berpecah belah. Kita kalau ngelihat orang-orang Yahudi, kayaknya mereka bersatu. Tidak. Sesama mereka saling bermusuhan satu sama lain. Kita mengira mereka bersatu, padahal mereka berpecah belah. Kenapa bisa demikian? Karena akidah mereka berbeda-beda. Ya, keyakinan mereka berbeda-beda. Para jamaah rahimakumullah, wa jima'ul amri, ya intinya annallaha wa'ada bil istikhlaf al-hasan man abadahu wahdahu bila israkin. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji akan memberikan kekuasaan yang baik kepada orang yang hanya menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini janji Allah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kekuasaan, ya, kekuasaan yang baik, maka caranya bukan dengan buat partai politik, bukan. Caranya dengan menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini caranya. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ar kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh bahwa dia benar-benar, perhatikan, la yastakhlifannahum. Ini ada lam taukid dan nun taukid. Dia benar-benar akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum. Dan dia benar-benar akan meneguhkan agama mereka yang diridhoinya. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Apa syaratnya? Apa yang harus mereka lakukan? Kalau mereka mau meraih hal ini, ya budunani wala yusrikuna bi syai'a. Hendaknya mereka menyembahku dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Ini cara meraih kekuasaan. Jadi bukan dengan cara membuat partai, bukan. Tapi dengan tauhid. Menyampaikan dakwah tauhid sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau baca sejarah, ya, kan yang pertama kali Nabi sampaikan masalah tauhid. Setelah tauhid para sahabat kuat, kemudian mereka hijrah ke Madinah, baru nanti tegak hukum Islam, tegak syariat Islam. Jadi bukan syariat Islam dulu, bukan
Bagaimana caranya menegakkan hukum Islam? Bukan. Bagaimana caranya supaya orang-orang hanya menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kalau tauhid sudah kuat, insya Allah ya kaum muslimin siap menegakkan hukum Islam. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menyelisih janjinya. Wala yajuzu ay yutfa'a fi sadri hadzan nasi bi darbil amsalit tarikhiyah ala naqdihi. Tidak boleh nas ini ditolak dengan memberikan permisalan-permisalan sejarah untuk menyangkalnya. Tak boleh kita, tapi kan di negeri ini seperti itu, tapi kan di negeri. Taruhlah kalau ada yang berhasil misalnya, dia buat partai, ya walaupun kalau kita baca sejarah kayaknya nggak ada yang berhasil memperjuangkan Islam lewat partai, nggak ada. Coba cari negara mana yang bisa menegakkan syariat Islam lewat partai. Tak ada. Hatta di Aljazair, ya partai Islam menang, tapi sampai sekarang, ya justru kaum muslimin dibantai di sana. Jadi nggak bisa. Saudara-saudara kita di negara kita yang memperjuangkan Islam lewat partai nggak bisa. Jadi tidak boleh nas ini ditolak dengan memberikan permisalan sejarah untuk menyangkalnya. Li'annal muslima waqafun 'indan nas. Karena seorang muslim itu waqaf, ya berhenti di hadapan nas. Dia manut sama nas. Waqad qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 74, "Fala tadribu lillahil amsal." Maka janganlah kalian mengadakan permisalan bagi Allah. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Jadi yang kita ikuti itu dalil, ya, bukan kenyataan yang ada. Yang kita ikuti dalil Al-Quran dan Sunnah, bukan kenyataan yang ada, kenyataan yang terjadi, bukan. Wa amma tahdidu syekh su'alahu fi mas'alatil istiwa. Adapun pembatasan syekh, ya, terhadap pertanyaannya tentang masalah istiwa. Jadi kenapa yang ditanyakan oleh syekh itu tentang masalah istiwa? Kenapa? Kenapa bukan masalah yang lain? Fali'annaha muftarakut turuki baina ahli sunnati wa ashabil ahwa. Karena ini adalah pemisah jalan atau pembeda antara ahli sunnah dan pengikut hawa nafsu. Masya Allah, ya. Antum kalau ingin bedakan, ya, ahlu sunnah dan ahlul ahwa, antum nanya aja, ya, tentang istiwa Allah Subhanahu wa taala. Gimana pendapat antum tentang istiwa? Ya, kalau dia mengingkarinya, ini ahli bid'ah, ini ahli ta'til yang mengingkari sifat-sifat Allah. Kalau dia menetapkan, oh saya imani, saya yakini istiwa Allah bersemayam di atas arsy, tapi istiwa itu maknanya ini dan itu, dia tahrif ke makna yang batil. Nah, ini bukan ahlu sunnah, ini ahlu tahrif. Jadi pertanyaan ini, ya, tentang istiwa ini pembeda antara ahlu sunnah dan ashabul ahwa, pengikut hawa nafsu. Wali'annaha al-aqidatu sahlah allati kana ya'rifuha mujtama'un nabiyyi sallallahu alaihi wasallam alladhi fataha ad-dunya wa qada al-umam hatta al-jawari min ru'atil ghanam. Karena, ya, hal ini adalah akidah yang mudah, masyaallah, ya, akidah yang sahlah, akidah yang mudah yang diketahui oleh masyarakat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang hidup bersama Nabi,
alladzi fatahad dunya, yang telah menaklukkan dunia, wa qadal umam, dan memimpin umat-umat. Bahkan budak wanita pengembala kambing. Nanti kita akan sampaikan hadisnya. Seorang budak wanita, dia tahu aina Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala. Wa imtihanu syekh biha zalikal hisb siyasi az-zaim annahu muktamilun fi dinihi wa ala mustawa jahiliyah. Pertanyaan yang Syekh berikan kepada tokoh partai politik yang merasa agamanya telah sempurna padahal ia berada di tahap jahiliyah. Ya. Hadzal imtihan maslakun salafiyun. Jadi pertanyaan ini adalah maslak salafiyun, metode ya orang-orang salafi, metode salaf, ini untuk membedakan mana ahlus sunnah dan ashabul ahwa. Wa in rogima anfu kulli khalafin, walaupun pertanyaan ini tidak disukai oleh orang-orang khalaf, ya, orang-orang belakangan. Ngapain sih nanya-nanya ayin Allah? Itu pertanyaan tidak bermutu. Ya, untuk apa nanya-nanya seperti itu? Dan ada yang seperti ini. Padahal Nabi pernah menanyakan hal ini kepada seorang budak wanita. Faqad rawa Muslimun wa ghairuhu an Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Qala kanat li ghanamun baina Uhudin wal Juwaniyah fiha jariyatun li. Imam Muslim dan yang lainnya telah meriwayatkan dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami, ia berkata, kanat li ghanamun, saya punya beberapa ekor kambing, baina Uhud wal Juwaniyah, ya, di antara gunung Uhud dan Juwaniyah. Fiha jariyatun li, yang digembalakan oleh budak wanita milikku. Fattala'tuha zata yaumin, suatu hari saya menengoknya. Fa idza dhi'bu qad dhahaba minha bisyatin. Ya. Tiba-tiba ada seekor serigala yang membawa lari seekor kambing. Wa ana rajulun min bani Adam, sementara saya ini ya rajulun min bani Adam, seseorang dari bani Adam. Saya ini manusia biasa. Maka asiftu, saya kesal, fa sokak tuha, maka saya pun memukulnya. Dia pukul budak wanita. Kamu nih kalau kerja yang baik. Wajarlah, namanya manusia, ya. Ada barang yang hilang kemudian dia marah. Fa ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa dzakartu dzalika lahu. Lalu aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ceritakan hal itu. Fa azzama dzalika alayya. Ternyata Nabi menganggap besar, ya, apa yang aku lakukan. Ini bukan hal biasa. Fa qultu ya Rasulullah afala a'tikuha. Maka aku pun bertanya, wahai Rasulullah, gimana kalau saya bebaskan dia, mungkin sebagai penebus dari kesalahannya? Gimana kalau saya bebaskan dia saja, ya Rasulullah? Qala ud'uha. Kata Nabi, panggil dia. Fa da'autuha, lalu aku pun memanggilnya. Fa qala laha ayna Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, di mana Allah? Qalat fis sama. Budak wanita itu menjawab, di langit. Qala man ana. Nabi kembali bertanya, siapa saya? Qalat anta Rasulullah. Kata wanita itu, engkau adalah utusan Allah. Qala a'tikha fa innaha mu'minatun. Kata Nabi, bebaskanlah dia karena dia beriman. Ini siapa sini? Budak. Budak yang mungkin ya jarang hadir di majelis Nabi. Tapi dia tahu di mana Allah Subhanahu wa taala.
Tidak sebagaimana perkataan ya sebagian orang-orang yang sesat yang mengatakan Allah fi kulli makan. Allah ada di mana-mana. Allah ada yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, ya, tidak di kanan, tidak di kiri. Terus Allah di mana? Tidak tahu. Budak wanita ini berkata fis sama, Allah di langit. Apakah Nabi mengingkarinya? Nabi menyalahkannya? Tidak. Bahkan Nabi memerintahkan untuk membebaskannya. A'tikha fa innaha mu'minatun. Bebaskan dia karena dia beriman. Fata'ammal yarhamukallah hadzal mujtama alladzi kana yujahidu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iktamala fi aqidatihi hatta inda ru'atil ghanam alladzina yakillu suhbatuhum lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ka hadhil jariyah. Perhatikanlah, semoga Allah merahmatimu, ya, masyarakat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berjihad bersama mereka. Iktamala fi aqidatihi, mereka sempurna akidahnya. Bahkan ya para pengembala kambing yang jarang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kahadhil jariyah, seperti budak wanita ini. Yang namanya budak. Budak itu dikuasai oleh tuannya. Budak itu enggak seperti orang merdeka. Kalau kita orang merdeka, kita bisa keluar kapan saja. Kalau budak tidak bisa, dia terikat dengan tuannya. Dia harus bekerja dan seterusnya. Tapi dia tahu, ya, dia tahu masalah ini, masalah akidah. Aqidatus sahlah tadi kata penulis, akidah yang mudah. Wa ta'ammal haqiqatal mujtama'at al-islamiyah al-yawm allati yutma'u tasalluku arsil hukmi biha. Kemudian perhatikanlah hakikat masyarakat Islam sekarang yang berambisi menaiki kursi kekuasaan, khususnya orang-orang yang berambisi menaiki kursi kekuasaan. Litudrika al-bauna sasi baina jihadi ulaika wa jihadi haula. Niscaya engkau akan tahu perbedaan yang sangat jauh antara jihad mereka, ini orang-orang yang sekarang, dengan jihadnya mereka. Ya, Nabi dan para sahabatnya. Orang-orang yang rakus jabatan, coba ditanya, aina Allah? Di mana Allah? Bisa jadi dia tidak tahu, atau dia akan tertawakan pertanyaan ini, menganggap remeh, mengejek pertanyaan ini. Untuk apa kau tanya-tanya seperti itu? Fahal istata'at da'watul jihadiyah an tajmal atba' fadlan anir ri'a ala aina Allah. Apakah dakwah-dakwah jihadiyah ya sekarang ini bisa mengumpulkan para pengikut yang kualitasnya melebihi seorang budak yang hina yang ditanya di mana Allah? Bisa nggak dikumpulkan pengikutnya yang akidah mereka ini sama dengan budak ini? Minimal samalah. Kalau ditanya aina Allah, ya fis sama. Semua mengatakan Allah bersemayam di atas arsy. Semua pendukungnya, bisa nggak dia buat mereka punya akidah seperti ini? Atau ya lebih sedikit lah. Ternyata tidak. Mereka tidak bisa karena mereka tidak punya perhatian terhadap akidah. Jangankan pengikutnya, hatta tokoh-tokoh mereka tidak punya perhatian terhadap akidah. Am huwa su'al adha uduhukatan tatanaddaru biha al-ahzabu fi zamani ta'siril hadarat wa mahalla sukhriyatin inda munazziri al-jama'at. Atau pertanyaan ini akan menjadi bahan tertawaan karena dianggap aneh oleh kelompok-kelompok tersebut di zaman modern ini. Dan menjadi bahan ejekan para pengamat jamaah, para pengamat kelompok.
Apa ini pertanyaan? Apa ini? Tidak penting pertanyaan ainallah. Diejek kemudian ditertawakan. Coba antum tanya, kalau antum tidak ditertawakan, antum akan ditertawakan oleh mereka. Untuk apa? Nah, ainallah itu tidak penting. Ya, yang sekarang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia, ya mereka perut mereka. Jadi yang dipikirkan perut, urusan perut dan perut. Tidak pernah memikirkan akidah. Ya, kaum muslimin, akidah umat Islam. Am annahum fahimu daruratal hukmi bima anzalallah walau annahum dayya'u Allah Subhanahu wa taala. Atau mereka telah memahami kebutuhan berhukum dengan apa yang Allah turunkan walaupun mereka mengabaikan hak Allah. Wah, ini sudah sudah darurat. Berhukum dengan hukum Allah sudah darurat. Untuk menyelesaikan segala permasalahan sudah harus berhukum dengan hukum Allah. Tidak apa-apa hak Allah diabaikan, tidak apa-apa. Apakah seperti itu? Famata ya'zanullahu bi'itqi riqabihim mimman istadhalluhum kama utiqat al-jariyatu ba'da an arafat Allah. Maka kapankah Allah Subhanahu wa taala akan mengizinkan mereka terlepas dari kehinaan yang menimpa mereka sebagaimana seorang budak wanita terlepas dari perbudakan setelah ia mengenal Allah. Ya, jadi kapan kita mau lepas dari kehinaan? Kapan? Sebagaimana budak wanita dia lepas dari perbudakan. Kapan? Ya, kita harus perbaiki akidah kita. Kalau kita ingin bebas dari kehinaan, terlepas dari kehinaan, namanya budak itu hina, ya. Budak itu hina. Sehina-hina perbudakan adalah perbudakan kesyirikan, di mana seseorang menghamba kepada selain Allah, itu perbudakan. Makanya orang yang bertauhid dia telah selamat dari perbudakan. Perbudakan yang hakiki, menghamba kepada selain Allah. Kapan kita mau selamat dari kehinaan ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 21, "Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaron nasi la ya'lamun." Dan Allah berkuasa terhadap urusannya. Allah bisa merubah keadaan kita ini yang hina, ya. Kalau kita mau merubah, kita mau memperhatikan akidah kita, akan tetapi kebanyakan orang tidak mengetahui. Mereka kira bukan akidah, yang penting bukan akidah. Yang penting kekuasaan. Banyak orang yang tidak mengetahui. Para jamaah rahimakumullah, lakin haqiqah hadha su'al hiya istikhraj haqiqatid da'awat wa tubayyin mada khulus an-niyat. Akan tetapi hakikat dari pertanyaan ini, ya, hainallah, adalah mengungkapkan hakikat dakwah-dakwah dan menjelaskan sejauh mana ketulusan niat mereka. Masya Allah. Ya. Hakikat dari pertanyaan ini adalah mengungkapkan hakikat dakwah-dakwah mereka dan menjelaskan sejauh mana ketulusan niat mereka. Apa niat mereka ini? Niat mereka ini ikhlas atau tidak ikhlas? Lianna fil ihtimam bil hukmi bis syariati wa fil ihtimam bi mas'alatil istiwa ihtimaman bi haqqillahi ta'ala. Karena memperhatikan berhukum dengan syariat Islam dan memperhatikan masalah istiwa, bersemayamnya Allah, itu berarti memperhatikan hak Allah. Jadi dua-duanya, ya, sebenarnya ini hak Allah. Berhukum dengan syariat Islam, yaitu hak Allah, dan juga istiwa di atas ars ini juga hak Allah. Dua-duanya hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi keduanya sama-sama hak Allah.
kenapa dibedakan? Kenapa mereka bedakan? Kenapa yang ini diperhatikan dan yang itu tidak diperhatikan? Kenapa mereka perhatian sekali terhadap syariat Islam? Tapi masalah akidah mereka tidak perhatian. Padahal sama-sama hak Allah Subhanahu wa taala. Lakin bainal ula wasaniyah farkun. Mereka bedakan karena memang ada perbedaannya antara yang pertama dan yang kedua. Farkun, ada perbedaannya. Wa huwa anna lil abdi fil ula hadzan li nafsihi. Apa perbedaannya? Yang pertama, ya, kalau syariat Islam itu hamba mempunyai bagian atau keuntungan untuk dirinya. Ia bisa merasakan manfaatnya. Wa huwa ma yatakarraru alal alsuni min istirja'il mazalimi wastifa'il huquqi wal 'ish ragadi al mau'udi bihi haqqan. Yaitu apa yang diulang-ulang ya lewat lisan-lisan, apa yang tersebar lewat lisan-lisan berupa apa? Pengembalian hak-hak yang terzolimi, pemenuhan hak-hak, hidup yang lapang, kehidupan yang lapang yang dijanjikan dan seterusnya. Jadi kalau kalau syariat Islam tegak, maka saya dapat manfaat, hak-hak saya terpenuhi, kemudian juga ya kehidupan saya lapang. Jadi ada ada manfaatnya, ada keuntungannya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Seandainya ya penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Ay anna hazzal abadi khalata haqqa rabbi. Yakni keuntungan hamba itu bercampur ya atau terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya penuhi hak Allah, saya tegakkan syariat Islam, maka hak saya terpenuhi. Saya dapat manfaat. Ini yang pertama ya. Adapun yang kedua, al-ihtimam bi sifatil istiwa lillahi fa huwa ihtimam bi haqqillahi al-khalisi. Adapun yang kedua, perhatian terhadap sifat istiwa Allah, maka itu adalah perhatian terhadap hak Allah yang murni. Laisa lidda'i ilaiha adna nasibin min hadzi nafsihi. Tidak ada sedikit pun keuntungan duniawi bagi orang yang menyerukannya, bagi orang yang mendakwahkannya. Jadi nggak ada untungnya kalau kita menyampaikan tentang istiwa Allah, kita menyampaikan tentang akidah, itu nggak ada untungnya. Apa sih keuntungannya? Ingat, keuntungan duniawi. Tapi kalau syariat Islam keuntungannya jelas, hak-hak terpenuhi, ya, orang-orang yang zalim ya ditolong. Kemudian kehidupan kita akan akan lapang dan seterusnya. Ternyata ada udang di balik bakwan ya, di balik batu. Mereka punya sesuatu yang mereka inginkan. Ada keuntungan duniawi di situ. Kalau syariat Islam ditegakkan. Ya, ini masih mending ya. Belum lagi ada yang lebih parah lagi ya. Masuk partai tujuannya dunia, ingin cari kekuasaan. Nanti kalau sudah berkuasa udah lupa dengan dakwah, lupa dengan tujuan utama. Taib, di akhir pembahasan ini penulis berkata, fata'ammal hadzal farqa, perhatikanlah ya perbedaan ini, tudrik izzatal ikhlas, niscaya engkau akan mengetahui kemuliaan ikhlas. Kemuliaan ikhlas. Lianna dandana haula qadiyatil hukmi bima anzalallah ma ihmal qadaya sifati rabbi al-khalisati au ta'khiriha au tahmishiha
wa hiya asrafu ma anzalallahu id saraful ilmi bi sarafil ma'lum kama sabaqa la akbaru dalilin ala anna fil amri syaibatan. Karena dandana ya berteriak-teriak seputar masalah berhukum dengan apa yang Allah turunkan, namun mengabaikan masalah sifat-sifat Allah yang murni, menundanya atau mengesampingkannya, padahal ini adalah sesuatu yang sangat mulia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah itu sesuatu yang sangat mulia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itsaraful ilmi bisarafil ma'lum, sebab kemuliaan suatu ilmu itu tergantung kemuliaan yang diilmui. Kama sabaqa, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, la akbaru dalilin, ini adalah sebesar-besar bukti ala anna fil amri syaibatan, bahwasanya ya perkara tersebut ada cacatnya. Ada yang tidak beres ini ya. Ada niat yang tidak ikhlas. Ada niat yang tidak tulus. Tu'akkidu daruratar ruju'i ila da'watil anbiya. Maka hal ini menegaskan pentingnya kembali kepada dakwah para nabi. Allazina qalu liqaumihim, yang berkata kepada kaumnya, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada ilah yang hak selainnya. Surat Al-A'raf ayat 59. Faqaddamu al-ihtimam bi syirkil kubur ala al-ihtimam bi syirkil kusur in sahha hadza ta'bir. Mereka mendahulukan perhatian terhadap syirik kubur daripada perhatian terhadap syirik kusur. Syirik kusur ini syirik dalam hal berhukum kepada selain Allah. In sahha ta'bir, jika ungkapan ini benar. Lihadza lam takun al-imamah min usulil iman. Oleh karenanya kepemimpinan itu tidak termasuk rukun iman. Ya. Fatadabbar, maka perhatikanlah. Kepemimpinan itu bukan rukun iman. Rukun iman itu tauhid. La ilaha illallah. Selesai ya pembahasan situ Durar. Di akhir ya ada penutup situ. Intinya penulis berdoa kepada Allah, semoga Allah membuka dada-dada kaum muslimin atau melapangkan dada-dada kaum muslimin untuk mengikuti ya salafus saleh. Untuk mengikuti salafus saleh. Allahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang dapat kami sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Ya. Jaringannya ya? Iya, jaringannya. Pakai ini aja, wifi-an aja kalau. Itu pakai wifi apa? Ini wifi itu, Ustaz.
Jazakumullahu khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Insya Allah akan kita mulai pertanyaan. Di sini saya akan membacakan pertanyaan yang telah masuk. Insya Allah kami akan memilih pertanyaan yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan oleh Ustaz. Pertanyaan atau mau diulangi? Itu di YouTube ada sih, Mas. Di YouTube ada. Ya, Ustaz. Ini kalau sih di radio muslim kan lengkap yang terputus itu tadi. Karena dari kami banyak kebiasaan ada ya enggak kalau Ya mungkin disampaikan aja bagian terputus nanti bisa diganti. Ini berarti nggak diulang ya? Karena live di Instagram. Oh, live di Instagram. Ini langsung pertanyaan berarti nih Mas. Yang ini dulu asal dulu kan berarti. Iya. Yang ini kan. Iya. Baik, di sini ada insya Allah ada 4 pertanyaan Ustaz. Ya. Saya bacakan pertanyaannya. Bismillah. Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Bagaimana jika ada beberapa sebagian kelompok yang mengatakan bahwa konsep tasfiyah dan tarbiyah ini tidak cocok dengan fikul waqi, di mana mereka membina dan terbina dengan di atas fikul waqi yang menganggap bahwa itu sebuah jalan keselamatan. Jazakumullahu khairan Ustaz. Taib, para jamaah rahimakumullah, justru konsep tasfiyah dan tarbiyah ini sesuai dengan fikul waqi, ya. Jadi salah kalau dikatakan tidak sesuai dengan fikul waqi. Coba kita lihat fikul waqi sekarang. Fikul waqi sekarang banyak sekali ya umat Islam yang jatuh dalam kesyirikan, kemudian jatuh dalam kebid'ahan dan seterusnya. Jadi perkara-perkara jahiliyah yang dulu dilakukan oleh orang-orang musyrik dan sudah dibersihkan oleh Nabi, itu kembali dilakukan oleh umat-umat Islam. Ya. Jadi butuh ditasfiyah, kemudian ditarbiyah. Justru kalau mau kita katakan sekarang ini umat Islam sangat butuh untuk tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah dan tarbiyah. Kalau mereka mengatakan konsep ini tidak sesuai, lalu konsep apa yang sesuai? Apakah mereka punya konsep yang sesuai? Apakah konsep itu sudah terbukti? Kalau konsep tasfiyah dan tarbiyah sudah terbukti, tadi kita sudah sampaikan ya dalilnya. Pada awalnya ya agama ini lurus, Allah ciptakan manusia ya dalam keadaan lurus. Siapa yang membuat mereka berpaling? Setan. Setan memalingkan mereka dari agama Allah. Setan perintahkan mereka berbuat syirik. Ketika kesyirikan sudah terjadi, Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mentasfiyah, untuk membersihkan kembali ya agama Islam. Agama tauhid. Dan terbukti konsep tasbih dan tarbiyah ini berhasil. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil dalam ya mendakwai umatnya. Ya, ini konsep Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita ikuti. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Saya lanjut ke pertanyaan kedua. Bismillah. Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Apakah sebab-sebab yang menjadikan umat muslim saat ini jauh dari ilmu dan amal atau pemulihan Islam sehingga perlu dididik dengan konsep tasfiyah dan tarbiyah? Jazakumullahu khairan Ustaz. Para jamaah rahimakumullah, jadi sebab-sebab yang menjauhkan umat ini dari ilmu dan amal ya tentunya banyak sekali sebab. Di antaranya al-jahal ya, kejahilan ya, mereka jahil terhadap agama mereka. Mereka tidak tahu betapa pentingnya ya ilmu, betapa pentingnya amal. Tadi sudah kita sampaikan firman Allah ya surat Al-Fat kalau tidak salah ayat 27 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan al-huda dan dinul haq. Al-huda di situ al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, wa dinul haq itu amal soleh. Jadi Nabi diutus dengan ilmu dan amal soleh.
dengan ilmu dan amal soleh. Betapa pentingnya ilmu. Kita harus sadar betapa pentingnya ilmu agama. Kita juga harus sadar betapa penting mengamalkan ilmu agama. Karena dengan ini kita akan meraih kejayaan. Kita akan meraih kemuliaan. Jadi jahil, bodoh ini sebab utama. Nah, yang kedua mungkin mengikuti hawa nafsu, ya. Kemudian juga mengikuti imam-imam yang sesat, ya, ulama-ulama yang sesat dan seterusnya, sehingga masya Allah orang berselisih dalam ilmu dan amal. Kaum muslimin ya berselisih dengan perselisihan yang banyak, sehingga ya sebagian dari mereka mungkin bingung mana yang benar dan mana yang salah, mana ustadz yang benar dan mana ustadz yang salah. Ciri-ciri ustadz yang benar, salah satu ciri ustadz yang benar, lihat tema yang dia sampaikan. Kalau yang dia sampaikan tema tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tema tentang tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, ya ini salah satu ciri ya ustadz yang berada di atas jalan yang benar. Jadi tadi sebabnya kejahilan dan mengikuti hawa nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Saya lanjut ke pertanyaan ketiga. Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Apakah peran bagi seorang penuntut ilmu untuk mewujudkan konsep tasfiyah dan tarbiyah ini? Jazakumullah khairan Ustaz. Peran penuntut ilmu dia terus harus belajar, ya, karena konsep ini butuh ilmu. Ketika kita ingin mentasfiyah ya ajaran Islam dari hal-hal yang mengotorinya, kita harus tahu, oh ini tidak benar ini ajarannya, ya, ini bid'ah, kita harus tahu, atau ini syirik, kita harus tahu. Jadi terus menuntut ilmu, terus menimba ilmu. Sampai kapan ya? Sampai meninggal. Kemudian setelah menimba ilmu, jangan lupa untuk mengamalkannya. Ilmu itu dituntut untuk diamalkan. Kemudian setelah mengamalkannya, jangan lupa untuk mendakwahkannya, menyampaikannya. Terus dakwah, terus. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi. Nabi Muhammad SAW dan kita sabar dalam menuntut ilmu, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Jadi terus belajar, kita amalkan dan kita dakwahkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Saya lanjut ke pertanyaan keempat. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap partai-partai Islam dan simpatisannya? Dan bagaimana seharusnya sikap kita dalam pemilu? Jazakumullah khairan Ustaz. Para jamaah rahimakumullah, ya, sikap kita terhadap partai Islam. Jadi ya sudah, mereka sudah buat partai, mereka juga punya niat membela Islam. Ya, semoga niat mereka terus lurus ya dan tidak menyimpang. Namun kita tidak masuk di dalamnya, kita tidak ikut-ikutan. Kenapa? Karena menurut kita ini bukan cara yang benar. Bukan cara yang benar dalam memperjuangkan Islam. Menurut kita, memperjuangkan Islam itu dengan menyampaikan dakwah tauhid sebagaimana yang sudah kita pelajari dari kitab ini, atau mungkin dari kitab-kitab yang lain. Jadi saudara-saudara kita yang sudah buat partai yang memperjuangkan Islam, yang mudah-mudahan niat mereka tulus dan seterusnya, kita tetap diskusi dengan mereka, ya, kita nasihati mereka dan seterusnya. Adapun kita jangan ikut-ikutan buat partai atau masuk ke dalam partai, karena fitnahnya sangat besar, ya. Fitnah partai itu sangat besar, fitnah kekuasaan itu sangat besar. Banyak orang-orang yang berubah, ya, yang awalnya niatnya benar kemudian jadi tidak benar. Adapun sikap kita terhadap pemilu, ya, ini sudah banyak ulama yang menyampaikan fatwa tentang pemilu, ya. Kalau tujuannya untuk mengurangi madarat, kita dibolehkan ikut memilih. Ya, misalnya sering dicontohkan oleh para ulama, ada dua pemimpin, satu misalnya muslim, yang satu kafir. Yang kalau kita tidak ikut pemilu, dikhawatirkan nanti
calon yang kafir ini akan terpilih. Maka ketika itu kita ikut pemilu. Jangan sampai kita dipimpin oleh orang kafir. Kalau ada yang tanya kenapa? Ya karena dalam Islam syarat pemimpin harus muslim. Saya akan pelajari siasat syariah. Syarat pemimpin bagi orang Islam harus muslim. Harus beragama Islam. Ya, jadi kalau masalah sikap kita terhadap pemilu sudah banyak difatwakan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Satu pertanyaan lagi. Ya. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Ini pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengetahui benar tidaknya manhaj Ustaz atau sumber ilmu dari internet? Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, para jamaah rahimakumullah, ya. Kita disuruh selektif dalam memilih guru, dalam menuntut ilmu. Karena ilmu itu adalah agama kita. Fanzur, maka lihatlah dari siapa engkau mengambil agamamu. Ilmu itu adalah agama. Maka perhatikanlah dari siapa engkau mengambil agamamu. Selektif dalam memilih guru. Tidak sembarangan ya kita memilih guru, apalagi guru agama. Para jamaah rahimakumullah, ya, kalau kita ingin tahu mana ustadz yang benar, mana ustadz yang tidak benar, ya, kalau kita sebagai orang awam, maka hendaknya kita bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu jika kau tidak tahu. Tanya pada ustadz-ustadz yang mungkin antum sudah percaya, ustadz-ustadz yang benar akidah dan manhajnya. Antum tanya kepada mereka. Nanti mereka akan arahkan antum. Oh, antum ngaji di sini, ya. Ngaji di ustadz fulan. Jangan ngaji di ustadz fulan. Yang kedua, ya, cara yang kedua, antum lihat dia dulu belajar di mana. Lihat guru-gurunya. Kalau guru-gurunya sudah guru-guru yang ma'ruf, ya, seperti mungkin Syekh bin Baz, kemudian juga Syekh Utsaimin, ya, atau Syekh Muhammad Nasruddin Albani, ini diantara tanda ini ustadz ini di atas akidah yang benar dan manhaj yang benar. Kemudian yang ketiga, tadi sudah kami singgung, antum lihat materi yang disampaikan. Lihat materi yang disampaikan. Kalau dia perhatian terhadap tauhid, yang dia sampaikan tauhid, dia sampaikan untuk mengikuti salafus saleh dalam beragama dan seterusnya. Ini juga tanda bahwasanya ustadz ini ustadz yang benar. Dan lain-lain, adapun yang lainnya, maka hendaknya kita berhati-hati, ya, jangan sampai kita salah mengambil ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang bisa kami jawab, ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan selesai, ya, daurah kita. Alhamdulillah kita sudah menghatamkan kitab Situd Durar. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan mengamalkannya serta menyampaikannya kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, telah berakhir kajian kita hari ini bersama Ustaz Amir Asrandi membahas kaidah ke-6, yaitu tasbih dan tahmid. Karena telah berakhirnya kegiatan hari ini, maka berakhir sudah acara daurah manhaj pandai Situd Durar pesantren di bulan Syaitan 1442 kepada Ustaz Amir Asrandi. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas faedah yang telah disampaikan. Kepada para hadirin sekalian, kami mewakili panitia yang bertugas memohon maaf apabila ada salah kata yang terucap ataupun hal yang kurang berkenan, baik disengaja atau tidak disengaja. Kepada Allah Ta'ala kami memohon ampunan. Insya Allah kegiatan ke depan pesantren Legoran YPA akan ada daurah online ke